Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nindya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi kearsipan. Nah, di dalam organisasi kearsipan ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian organisasi kearsipan. Yang kedua, ada asas organisasi kearsipan. Yang ketiga, isi organisasi kearsipan. Dan yang keempat, ada pekerjaan kearsipan dalam organisasi. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian organisasi kearsipan. Apa sih pengertian organisasi kearsipan itu? Menurut Chester A. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, sedangkan menurut James Demoney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa organisasi itu merupakan suatu sistem aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada pengertian kearsipan. Kearsipan merupakan suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa organisasi kearsipan itu adalah proses yang dilalui bersama di dalam sebuah unit kearsipan yang di atas ada penyusunan, pemeliharaan arsip. Nah, sehingga arsip tersebut dapat ditemukan kembali dan dapat dipergunakan kembali. Nah, yang pertama ada asas sentralisasi. Nah, di dalam asas ini hanya ada satu bagian yang melaksanakan pengurusan, yaitu pada bagian kearsipan di file departemen. Nah, dalam hal ini, sebuah pekerjaan kearsipan itu dipusatkan pada satu bagian kearsipan. Nah, bagian-bagian lain itu tidak melaksanakan. Nah, apabila bagian-bagian lain memerlukan arsip, maka dapat menghubungi file departemen untuk meminjam arsip. Nah, setelah arsip tersebut dipinjam, maka arsip tersebut harus dikembalikan lagi ke file departemen. Yang kedua, ada asas desentralisasi. Nah, asas ini tiap-tiap bagian dalam organisasi melaksanakan penanganan arsip sendiri-sendiri untuk kepentingannya masing-masing. Nah, misalnya pada bagian personalia, mereka akan menyelenggarakannya arsip sendiri. Nah, sedangkan di bagian keuangan, mereka akan menyelenggarakan arsipnya sendiri juga. Nah, begitu juga pada bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang ketiga ada asas kombinasi. Nah, untuk arsip yang masih dalam proses penyelenggaraan pekerjaan kearsipan, penyimpanannya dilakukan oleh masing-masing bagian. Nah, kemudian untuk arsip-arsip yang sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan, diserahkan kepada bagian khusus yang menangani arsip. Nah, materi ketiga yaitu isi organisasi kearsipan. Nah, di dalam isi organisasi kearsipan itu, yang pertama ada lembaga kearsipan. Nah, lembaga kearsipan ini adalah lembaga yang berfungsi, tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengolahan arsip statis dan pembinaan arsip. Nah, di dalam lembaga kearsipan ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, yang kedua lembaga kearsipan provinsi, yang ketiga ada lembaga kearsipan kabupaten atau kota, yang keempat ada lembaga kearsipan perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada unit kearsipan. Unit kearsipan ini adalah satuan kerja di lingkungan organisasi yang mengelola arsip inaktif dan biasanya juga berfungsi sebagai pembinaan kearsipan di lingkungan organisasinya. Nah, fungsi dari unit kearsipan ini adalah yang pertama pengolahan arsip inaktif dan unit pengolahan di lingkungannya. Yang kedua ada mengelola dan menyajikan arsip menjadi informasi. Yang ketiga pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. Yang keempat penyerahan arsip statis oleh pimpinan penciptaan arsip kepada lembaga kearsipan. Yang kelima pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Nah, yang ketiga ada penciptaan arsip. Penciptaan arsip adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengolahan arsip inaktif. Nah, yang keempat ada penyelenggaraan kearsipan. Nah, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan termasuk kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia. Nah, penyelenggaraan kearsipan di dalamnya memiliki tanggung jawab
atas penyelenggaraan kearsipan itu sendiri, diantaranya adalah pertama, unit kearsipan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kearsipan dinamis, dan yang kedua, lembaga kearsipan bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik. Nah, yang kelima ada satuan pengelola. Satuan pengelola ini adalah satuan kerja pada penciptaan arsip yang bertugas dan tanggung jawabnya mengelola semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan arsip di lingkungannya. Nah, di satuan pengelola ini terdiri dari yang pertama ada kepala divisi, yang kedua ada kepala bidang, yang ketiga ada kepala bagian, yang keempat ada kepala subdiktorat, yang kelima ada unit-unit kerja otonom lainnya. Nah, materi yang keempat ada pekerjaan kearsipan dalam organisasi. Nah, pekerjaan kearsipan dalam organisasi ini terdiri dari menilai, menyimpan, mencari, dan menemukan kembali arsip oleh pegawai arsip merupakan suatu daya kreativitas seni dalam administrasi yang dipadukan dengan keterampilan yang tinggi. Nah, seni kreativitas dalam kearsipan tidak semua orang sama, melainkan ada perbedaan-perbedaan yang nyata. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah proses kearsipan. Yang pertama, ada proses kearsipan atau prosedur permulaan filing. Yang kedua, ada penataan berkas berdasarkan sistem filing. Yang ketiga, ada pencarian atau penemuan kembali arsip. Yang keempat, ada pemusnahan atau penyusutan arsip. Nah, selanjutnya ada prosedur kearsipan. Nah, prosedur kearsipan itu dimulai dari pengurusan surat masuk. Nah, pengurusan surat masuk itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada penerimaan surat masuk, kemudian penyortiran, kemudian pencatatan dalam kartu atau buku catatan harian, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima surat, kemudian penurusan surat-surat masuk oleh sekretaris tata usaha, kemudian pengelolaan surat sehingga menjadi arsip, dan yang terakhir penataan dalam sistem kearsipan. Nah, setelah prosedur surat masuk ini dikelola dengan lancar, sampailah pada proses kearsipan yang dapat dilihat menurut langkah-langkah pengajuan. Yang pertama ada pemeriksaan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda bahwa sehelai surat sudah disimpan menjadi arsip atau belum haruslah terlebih dahulu oleh sekretaris atau penata arsip. Nah, pemeriksaan tanda-tanda ini disebut dengan relase mark yang berupa yang pertama ada tanda kata-kata file deep atau arsip pada muka surat yang akan disimpan oleh pimpinan. Yang kedua ada tanda varap atau tanda-tanda pimpinan dan tanggal. Yang ketiga, tanda lain yang merupakan file spesifik pada tempat yang kosong dari selai surat. Nah, jika tanda-tanda ini tidak ada, maka sekretaris atau penata arsip harus menanyakan kepada pimpinan. Nah, langkah yang kedua ada pengindeksan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda, kemudian kita mengindeks arsip tersebut ke dalam unit-unit dari nama arsip tersebut, unit 1 dari judul arsip tersebut menjadi caption untuk menentukan file apa arsip tersebut disimpan menurut urutan huruf-huruf. Nah, pengindeksan ini adalah suatu proses menentukan pada nama apa, subjek apa, dan kata tangkap apa surat akan di-file. Nah, di dalam indeks ini sebuah surat ada 5 kemungkinan. Yang pertama ada nama kepala surat, yang kedua ada nama orang atau perusahaan yang akan dikirimi surat, yang ketiga ada nama penanda tangan surat, yang keempat ada nama atau subjek yang benar-benar di dalam surat, yang kelima ada nama tempat atau lokasi surat tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu pengkodean. Nah, pengkodean ini adalah proses memberi tanda kata tangkap yang sudah dipilih dalam kegiatan pengindeksan. Nah, terdapat 3 cara yang umum dilakukan di dalam pengkodean surat. Yang pertama ada nama yang terpilih sebagai kata tangkap digarisbawahi. Nah, biasanya dengan pensil warna. Nah, yang kedua, bila mana nama atau kata tangkap tidak dapat digaris bawah karena tidak terdapat pada dokumen yang terkait, maka kata tangkap ditambahkan dengan menuliskan memakai pemakai pada pojok kanan atas dokumen. Nah, yang ketiga, apabila dokumen dibuatkan juga petunjuk silangnya, namun yang menjadi petunjuk silang juga digarisbawahi atau ditambahkan dengan tulisan bila mana tidak ada. Nah, kode itu tidak hanya untuk menunjukkan kata tangkap kepada petugas pada waktu pertama dia memfile.
tetapi kode juga membantu di dalam menempatkan kembali dokumen yang dipinjam. Nah, langkah keempat yaitu penyortiran. Nah, penyortiran ini adalah pekerjaan pengelompokan dokumen berdasarkan abjad kata tangkap yang digarisbawahi atau tertulis di atas lembar dokumen. Nah, dengan menyusun dokumen secara abjad, petugas mempercepat pekerjaan di file. Nah, ini juga berlaku untuk kantor kecil yang filenya hanya terdiri dari beberapa laci. Tanpa pengabjatan tahap pertama ini, petugas harus kembali dari laci pada waktu penyimpanan dokumen, membuka dan menutup berkali-kali yang hanya membuang waktu saja. Nah, penyortiran ini membuat petugas buka tiap laci satu kali dan bekerja sistematis dari muka ke belakang. Nah, kelima langkah proses kearsipan itu merupakan suatu kesatuan yang menjadi tugas sekretaris atau pengawal tata usaha atau penata arsip, baik yang ada dalam tanggung jawab pengelola maupun pengarah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.